Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya, Bismillah, alhamdulillah, ahad al-fardhi somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang hadir, yang kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, selamat datang di kajian kita. Sebenarnya ngaji ini ngaji lanjutan ya. Dulu saya mondok itu ngaji hikam ini nggak selesai, Mas. Sehingga dilanjutkan di sini sudah hampir mau 1 tahun. Makanya sekarang sampai jilid 2. Jadi bacaan aforisma, hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini adalah lanjutan dari pondok. Jadi di pondok itu nggak sempat hatam kitab itu. Makanya sekarang dilanjutkan supaya nanti sampai hatam itu. Jadi tujuannya adalah menghatamkan kitab itu. Yang akan kita baca di sini mengikuti ini hitungan hikmah yang ada di kitabnya Syekh Ramadan Al-Buti, yaitu hikmah yang ke-205. Yang akan kita baca di sini adalah hikmahnya berbunyi ma'ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Ma'ahbabta syai'an, tidaklah engkau mencintai sesuatu illa kuntalahu abdan, kecuali engkau akan menjadi budak, menjadi hamba sahaya. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Sementara Allah itu tidak suka, tidak senang engkau menjadi budak pada sesuatu yang selain Allah. Bisa dipahami, Mas, ya? Bahwa ketika mencintai sesuatu berarti secara tidak langsung kita itu menjadi budak. Misalnya Mas Ali senang dengan HP. Secara tidak langsung kita itu diperbudak oleh HP. Diperbudak itu maksudnya gimana? Ya ketika nggak pegang HP, agak gremeng gitu ya. Agak pusing, agak apa gitu, Mas. Termasuk ngegame juga, Mas. Itu bahwa sesuatu yang bikin candu, termasuk ini juga apa? Rokok itu kan juga bikin candu. Sebenarnya kita senang, suka sama itu. Makanya yang disebut cinta, kalau kata Imam Ghazali itu, ya cinta itu apa, Mas? Kan pernah jatuh cinta kalian ya? Masa kan nggak cinta sama orang tua, sama guru itu? Ya tolonglah, apa Mas cinta itu? Oh sayang. Yang disebut cinta itu ini, kalau menurut ini ya, menurut Imam Ghazali. Jadi cinta itu apa? Jadi yang disebut cinta itu mailut toba. Ila syai'il muladzi. Begini ya. Jadi yang disebut cinta itu apa sih? Kecenderungan watak dasariah manusia pada sesuatu yang menyenangkan. Jadi yang disebut cinta itu gimana? Misalnya Oli senang dengan sepeda motor, pasti senang dengan motor itu. Sebaliknya kalau yang disebut benci, dia itu cenderung menghindar. Misalnya eh, ketemu sama ular, kabur atau enggak gitu? Kabur kan, berarti itu yang benci, enggak senang. Kalau senang kita itu cenderung mau bersama. Misalnya Mas Sali senang ke seseorang, wanita yang namanya Holis misalnya gitu ya. Senang, nah itu nanti pasti Mas Sali itu di ini, ya secara tidak langsung memang tidak diperbudak, tapi tipikal orang yang mencintai sesuatu, misalnya Mas Sali cinta sama Holis, pasti Mas Sali itu cenderung untuk melakukan sesuatu yang disenangi Holis. Misalnya Holis itu karena pacar tersayangnya itu ya, minta bakso dibelikan bakso, minta dijemput itu. Bahkan sekalipun bensinnya sisa setengah liter ya, jalan kaki dorong sepeda motor itu dibela-belain. Itu yang dimaksud dengan kalau kita mencintai sesuatu secara tidak langsung konsekuensinya pasti kita itu akan diperbudak.
Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu itu tergantung orang yang kita cintai. Pasti Mas Ali kalau misalnya senang sama cewek itu nggak pengen kan mengucapkan sesuatu yang nggak disuka sama cewek itu. Itu namanya diperbudak. Dan kata Allah apa? Allah itu tidak senang. Kata Sinatullah, Allah itu nggak senang kalau engkau itu menjadi hamba, menjadi budak untuk sesuatu yang selain Allah itu. Allah itu nggak senang. Nah itu secara gampang tema aforisma yang sekarang. Baik kita akan baca di syarahnya. Ma'hababta syai'an, tidaklah engkau mencintai sesuatu apa saja itu. Min umurid dunia, ya dari perkara-perkara dunia. Jadi jangan sampai kita itu diperbudak oleh dunia, paham ya? Kenapa dunia itu, Mat, kok kita nggak boleh diperbudak? Karena dunia ini sesuatu yang fana. Sesuatu yang nggak lama lagi itu akan menjadi hilang. Makanya jangan sampai, kata beliau, jangan sampai kita itu ya eh, mencintai sesuatu yang nuansanya duniawi ya. Illa kunta lahu abdan, kecuali engkau akan menjadi budak bagi sesuatu tersebut. Lianna mahabbatuka lisyai'i, karena cintamu terhadap sesuatu taqtadi inqiyadaka lahu wa syiddata alaqatika bihi wa alla tabghi ya bihi badala. Kenapa? Karena cintamu terhadap sesuatu tadi itu yang dicontohkan cintanya Mas Ali kepada Olis itu meniscayakan ketundukan. Pasti nanti Mas Ali ini tunduk kepada Olis nih. Karena Olis ini sebagai kekasih yang dicintainya. Atau wanita siapa misalnya Mas. Wasyiddata ala kotika, dan keterikatannya itu kuat terhadap sesuatu yang dicintai tadi. Wa Allah tabagi bihi badalan, dan engkau akan kesulitan nanti mencari pengganti. Jadi memang salah satu obat sakit hati itu, ini teman-teman biasanya kan dikecewakan gitu. Sakit hati itu kan nggak harus oleh kekasih, boleh jadi oleh teman gitu. Olis misalnya dijanjikan oleh Rois, dijanjikan apa? Dibelikan es krim, nggak dibeliin gitu ya, dibohongi. Nah itu kan kecewa. Nah, termasuk salah satu cara seni untuk menghindari sakit hati, misalnya disakit hati oleh siapa misalnya. Salah satu caranya adalah mencari pengganti yang sama, yang mirip dia itu, atau misalnya nggak, yang lebih keren dari dia lah misalnya. Misalnya Irul itu punya teman baik namanya Rois, tapi Rois ini menjengkelkan lama-lama. Cuman karena Rois dengan Irul ini sudah lama berteman, jadi merasa ini ya, merasa takut kehilangan Irul ini dengan teman baiknya itu karena lama. Sebalun sama Irul sering ditipu itu. Nah caranya gimana? Caranya cari pengganti teman yang lebih baik daripada Irul atau Rois itu. Supaya nanti itu enggak mengalami kekecewaan yang berkelanjutan. Begitu ya. Jadi sifatnya cinta itu apa? Jadi menundukkan. Menundukkan itu maksudnya apa? Kita itu enggak merdeka. Jadi cenderung ya diarahkan gitu ya. Jadi didominasi lah kalau bahasa kerennya. Apa? Kamakila hubbuka li syai'i ya'mi wa yasumu. Ya, sebagaimana yang dikatakan, ada ujar-ujar hubbuka li syai'i, cintamu terhadap sesuatu, terhadap apa saja, ya'mi wa yasumu. Itu uh, membuat buta, kemudian menjadikannya tuli. Kenapa cinta kepada sesuatu itu menyebabkan buta, kemudian menyebabkan tuli? Jadi kalau sudah jatuh cinta, ya memang buta. Buta itu maksudnya kita itu cenderung tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau untuk orang yang cintai, benar dan salah itu dilabrak gitu. Jadi sekalipun bermaksiat, dia dilakukan. Kenapa? Karena dicintai. Kemudian kalau Yesumu, kok tuli itu ya, eh, cenderung ini, tidak mau dinasihati. Makanya ketika orang, apa mat istilah mat, mulai capok cinta, ibu leader banget ada di mulai capok itu. Wahaza makna isti'baduka wa isti'baduhu laka. Ini yang disebut makna engkau diperbudak.
atau menjadi budak cinta ya. Fa in ahbabta ghairallahi faqad ista'badaka zalikal ghairu kainan maka. Sehingga apa? Sehingga ketika engkau mencintai sesuatu selain Allah, faqad ista'badaka zalikal ghairu, maka sesuatu yang selain Allah itu akan memperbudakmu kainan maka ya dalam kondisi apapun itu. Sederhananya kenapa sih kok uh, Imam Asy'arqawi ini kok seolah-olah cintanya itu harus ke Allah. Jangan ke sesuatu selain Allah. Sesuatu selain Allah itu paham ya? Sesuatu selain Allah itu ya termasuk teman. Itu sesuatu selain Allah. Misalnya ya kipas angin selain Allah itu. Termasuk game itu selain Allah itu man ya. Jadi kalau kita kecanduan dengan itu ya secara tidak langsung ada sesuatu selain Allah yang memperbudak kita itu. Dan Imam Syarqawi menandaskan eh, ya begitu dalam kondisi apapun ketika sesuatu yang lain itu membuat kita jatuh cinta cenderung candu kepadanya maka kita itu akan diperbudak secara gampang dimanapun berada itu. Cuman pertanyaannya kenapa kok harus Allah saja itu ya? Padahal kan bahasa Nabi itu ada istilah almar'u ma'aman habba itu bahwa seseorang itu nanti akan berkumpul dengan orang yang dicintainya. Jadi seolah-olah Imam Asy'arqawi kok seolah-olah bertentangan dengan hadis Nabi itu ya. Atau misalnya kita dapati eh, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kalau kalian cinta kepada Allah itu fattabi'uni kata Nabi, jadi ikutilah aku itu. Jadi Nabi Muhammad yang diikuti. Jadi secara langsung Nabi Muhammad itu kan juga selain Allah. Cuman kok di sini kok cuman Allah satu-satunya. Tapi yang perlu yang perlu ditekankan bahwa yang dimaksud cinta ini bukan kemudian cinta ini satu-satunya jalan, toriko, menuju kepada Allah satu-satunya enggak. Jadi orang itu bisa usul, bisa sampai kepada Allah itu enggak harus dengan cinta. Mulai dengan takut itu ya. Misalnya takut, kenapa enggak bermaksiat? Karena takut kepada Allah itu. Bukan karena cinta, takut saja. Ya takut karena ya disiksa, takut Allah murka, takut begitu. Jadi ada banyak hal yang bisa ditempuh untuk sampai kepada Tuhan, enggak harus dengan cinta itu. Ini bagian varian saja. Varian dari salah satu metode untuk sampai kepada Tuhan. Bahkan dengan belajar juga bisa sampai kepada Allah. Makanya jangan berhenti belajar. Kenapa? Karena alam semesta ini tidak pernah capek untuk mengajar. Makanya jangan sampai berhenti belajar. Nah itu pertanyaannya tadi. Kenapa kok cuma Allah? Padahal hadis itu menyebutkan nanti kita perlu mencintai. Jadi seolah-olah almar'u ma'al mahabbah itu kan seolah-olah mau mengatakan cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga kalau kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah, nanti kita akan kumpul dengan mereka. Tapi di sini kok Allah cuma satu-satunya itu. Jadi secara tidak langsung bisa kita kemukakan bahwa yang dimaksud cinta di sini maksudnya cinta yang sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah itu. Termasuk mencintai orang tua, mencintai Allah dengan nabinya, ya, mencintai teman, kemudian mencintai apa-apa yang seharusnya misalnya itu dijaga, misalnya mencintai perbuatan-perbuatan baik gitu ya. Nah, itu termasuk bagian dari cinta. Jadi memang bukan soal cinta yang bermasalah kepada suatu selain Allah, tapi ditaruh kemana nih cintanya. Makanya yang bermasalah itu adalah cinta yang salah tempat tadi teman. Jadi misalnya eh, waktunya belajar, tapi nonton karaoke. Gitu. Ini kan salah tempat. Seharusnya cintanya itu ditaruh ke sesuatu yang diridhoi Allah, justru ditaruh kepada sesuatu yang Allah nggak suka. Itu kan salah tempat maksudnya. Baik kita lanjut. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abda. Sementara Allah itu tidak suka an takuna li ghairihi abdan, tidak suka engkau menjadi hamba diperbudak oleh sesuatu yang selain Allah. Menjadi hamba selain Allah itu nggak suka. Jadi alasannya sederhana ya, tapi ini kalau bahasanya para wali itu kenapa kok Allah itu kok satu-satunya yang dicintai?
Karena Allah itu statusnya itu batin. Sementara sesuatu selain Allah itu fana. Artinya ini bisa hilang. Awalnya misalnya Mas Ahli, misalnya Holly sangat cinta nih sama Mas Ahli. Mas Ahli itu kan asalnya nggak ada. Kemudian setelah itu ada. Setelah itu nggak ada lagi. Maksudnya kata para wali itu, salah satunya saya baru itu yang mengatakan itu. Masa cinta yang si istimewa itu lalu Holis taruh kepada Mas Ahli yang nanti dia bakal hilang itu. Jadi cinta itu seharusnya sakral. Seharusnya cinta itu harusnya kekal. Nah, cinta yang ditaruh kepada yang kekal kita misalnya taruhlah misalnya di sini Allah yang statusnya batin. Gitu ya. Kalau kita cintanya itu ditaruh kepada Allah, berarti selamanya kita itu tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau cintanya holis ditaruh kepada Mat Sahli yang statusnya itu fanin, nanti ketika Mat Sahli pergi selingkuh sama Rois atau Irul, saya kira ini kecewa. Atau Mat Sahli misalnya pergi kemana misalnya, kayak misalnya ke Malaysia atau main-main ke luar negeri, itu kan kecewa nanti. Tapi kalau ditaruh ke sini itu nggak bakal kecewa. Kenapa? Karena cintanya itu kita taruh cinta kepada yang tepat, kepada Tuhan itu. Termasuk cinta kepada apa yang disukai oleh Allah, misalnya cinta kepada Nabi, cinta kepada orang tua, cinta kepada hal-hal yang diperintah oleh Allah. Itu termasuk bagian juga. Kenapa? Karena itu sesuatu yang disukai oleh Allah. Makanya itu sesuatu yang diridhoi oleh Tuhan. Maka itu juga termasuk batin. Makanya gimana nih kalau misalnya ada orang tua mencintai anak misalnya. Berarti kan menduakan Tuhan. Tapi kalau misalnya cintanya itu diprioritaskan, yang lebih mendominasi itu kepada Tuhan. Jadi karena Allah nih yang memerintah untuk mencintai anak, maka statusnya itu ya mardotillah di situ. Maka itu maksudnya mencintai anak, tapi karena Allah. Jadi problem tasawuf ini kan bagaimana kemudian fokus kita itu ya lillah itu. Jadi melakukan sesuatu itu ya karena Allah. Intinya itu. Jadi mencintai anak, mencintai harta itu nggak jadi masalah kemudian. Kalau misalnya sematkan situ ya. Kenapa? Karena itu juga karena Allah kok itu. Bukan karena sesuatu yang lain. Beda kalau misalnya, waduh kalau misalnya nggak punya uang, bisa berabe nih kehidupan. Kalau nggak punya jabatan, bisa bermasalah nih. Penglihatan orang kepada saya itu, penghormatan orang. Nah itu problem lagi. Jadi seolah-olah menduakan Tuhan. Makanya Tuhan itu juga penyemburu, Mas. Juga nggak mau diselingkuhi. Karena Tuhan nggak suka dengan para penyelingkuh, jangan sampai Anda selingkuh dengan orang lain. Begitu, Mas, maksudnya. Jadi jangan naruh cinta pada tempat yang salah itu. Atau jangan buang sampah pada tempatnya itu. Sebenarnya yang lebih tepat jangan buang sampah pada tempatnya itu betul, tapi yang lebih betul itu jangan sering-sering nyampah gitu. Jadi kalau sering-sering nyampah itu kan berarti kan tukang sampah gitu. Jadi Allah itu nggak suka. Maksudnya apa? La yardo bisa kalau itu nggak ridho dengan hal itu. Ya maksudnya itu nggak ridho. Masa kamu mencintai sesuatu yang nanti mengecewakanmu itu? Saking itulah, saking Allah cintanya kepada kita. Bahkan kecenderungan watak dasarnya kita, kecenderungan hati kita, Allah itu kasih pengajaran. Jadi mencintai itu loh Allah juga ajari. Saking ininya, saking supaya kita itu nggak salah menaruh ini. Karena kalau cinta itu nanti bakal kecewa itu sakit hati. Nah soal yang demikian juga Allah itu ajari itu loh. Saking saking itu, saking Allah itu mencintai kita. Wafil hadis Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, wa Zawjah, wal Khamisah, Ta'isa wan takasa itu. Maka ada hadis Nabi itu Ta'isa celaka, Abdul Dinar, orang yang menjadi hambanya Dinar. Atau yang diperbudak oleh alat transaksi. Alat transaksi itu apa dulu ya? Abdul Dinar, Abdul Dirham. Yaitu emas dan perak. Wazauja kemudian pasangan atau istri itu. Wal khomiso kemudian ya bisa juga bermakna perhiasan itu. Atau yang sekarang rame itu misalnya fashion. Orang lomba-lomba misalnya pakaian yang ya yang penuh dengan pernak-pernik, yang lebih mahal itu, yang ikut tren itu. Itu kan diperbudak. Apalagi HP itu ya. HP ini kan kayaknya 2 bulan sekali kayaknya tambah baru itu.
Nah, kalau kita mengikuti tren itu, ada OVO yang Find 3 sekarang, yang bisa dilipat itu 26 juta lebih. Yang kameranya itu bisa membaca 1, berapa miliar warna gitu. Nanti 2 bulan lagi ada lagi Mas, yang dilipat 4 misalnya. Yang harganya 3, waduh kalau ibu Deta sakit kepala gitu, dan sakit gigi juga itu ya. Jadi tak isa kasa. Jadi kalau kita menjadi hamba suatu selain Allah itu nanti akan ya celaka dan hina diri. Kemudian waqala Junaid, kemudian pendapat atau perspektifnya Imam Junaid, inna kalan takuna alal haqiqoh lahu abda. Sesungguhnya engkau lantakuna alal haqiqoh, secara hakikat engkau tidak akan pernah menjadi hamba bagi Allah. Wa syai'un, sementara ada suatu mimma dunahu laka mustarikun. Jadi secara gampang engkau itu tidak akan pernah menjadi hamba yang sempurna, hamba yang hakiki kepada Allah kalau engkau itu masih ada yang diperbudaknya. Maksudnya masih diperbudak oleh satu yang lain. Secara gampang terlalu cinta kepada satu yang lain selain Allah. Jadi nggak akan sampai uh, pada level hakikat ubudiyah. Jadi yang paling tinggi dari manusia ini kan yang ubudiyah itu. Kalau Tuhan itu uluhiyah. Makanya kenapa Fir'aun itu kok rendah? Karena Fir'aun itu mau naik ke sini. Kalau yang sekarang yang ramai itu Mama Gufron itu ya. Yang oleh pengikutnya itu disebut apa? Nabi kemarin itu ya. Duh kok parah sekali. Kalau Nabi kan kalau naik kelas lagi nanti jadi Tuhan. Akhirnya ya seangkatan nanti setara dengan Fir'aun itu ya. Dan iblis itu geleng-geleng kepala itu Mas. Ketika mendengar Fir'aun itu ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la itu ya. Jadi ketika geleng-geleng karena iblis buruk-buruknya iblis itu nggak pernah berani ngaku Tuhan itu. Cuman nggak mau ini saja sujud kepada Nabi Adam itu. Nggak pernah ngaku Tuhan. Makanya geleng-geleng kepala itu iblis itu. Padahal ketuanya gitu. Kalau anak buahnya kayaknya ada yang semaput itu kan. Saking kagetnya kok ada itu ya manusia kayak gini. Kok sebenarnya itu loh. Lawan iblis saja nggak berani gitu ya. Tapi semoga lah pengikutnya siapa pengikutnya Mama Gufron kemarin itu ya. Jadi Nabi itu ya. Kacau sekali mereka itu. Ya makanya penting di situ Mas ya, penting belajar itu di situ Mas supaya kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar gitu. Sehingga sekalipun media sebanyak itu informasi yang nggak jelas siapa yang mengatakan itu ya sumbernya dari mana. Kalau kita punya ilmu itu kita bisa inilah bisa membedakan, punya perbandingan. Jadi secara gampang kalau ada sesuatu kata Imam Junaid ada sesuatu yang kita itu masih diperbudak mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Tuhan itu secara sederhana. Ini tingkatan kita lah. Kalau tingkatan para wali ya cintanya memang murni kepada Tuhan itu. Memang Tuhan itu satu-satunya. Jadi kalau kita ini kan bisa kita dekati dengan ya perspektif ya masih pelajar, perspektif kita yang masih ya masih santri lah itu. Karena makom kita kan bukan wali. Makanya ada beberapa orang itu yang takut membaca hikam itu ya. Karena takut nggak di ini katanya. Takut nggak diamalkan. Padahal cara mencuri itu kita tahu itu. Misalnya cara mencuri gimana ke rumah tetangga. Ya pasti nggak ada orangnya. Tapi apakah ketika punya ilmu itu harus diamalkan? Kan enggak itu. Jadi punya ilmu sekalipun itu bukan belum level kita kalau sebagai ilmu ya itu nggak jadi masalah. Ibarat kita mau misalnya mau ke ini ke Jakarta. Ya nggak harus ke Jakarta. Misalnya ke mana ke Palestina misalnya itu atau ke Argentina mau ketemu Messi. Ya sekalipun kita tahu jalannya ke sana petanya ke sana itu kita sudah tahu. Ya nggak harus mengamalkan. Setidaknya kita punya peta itu. Nah, salah satu kenapa kemudian hikam ini kok berani kita baca, ya setidaknya ini jadi ini ya, jadi pengetahuan, peta lah. Setidaknya nanti ada orang yang pura-pura sufi, misal pura-pura jazab, kita tahu lah itu ya. Misalnya ada orang yang tiba-tiba datang menampilkan keramat itu ya. Kemudian di apa ditusuk nggak mempan itu mas. Kemudian
bisa lewat di mana? Lewat di atas air itu, man. Man kan bisa itu ya, lewat tangga. Misalnya ada yang sok-sokan itu ya. Atau misalnya 5 menit misalnya nggak nyentuh tanah itu. Ya kalau kita udah baca ini kan diketawain itu, man. Bahwa karomah apa status kewalian itu bukan itu. Gitu. Makanya kata para kaum sufi itu justru karomah itu haidul arifin. Gitu. Jadi darah haidnya orang-orang arif itu. Darah haid itu kan darah kotor. Bahkan nggak boleh sholat kalau haid itu. Karomah yang bisa terbang, yang bisa itu kan itu ya. Jadi diketawain itu. Makanya kalau kita baca itu kan ya andai kata kita yang punya karomah, dia biasa saja santai saja itu. Begitu Mat ya. Jadi jangan kesenangan Mat misalnya bisa main HP 24 jam itu. Jangan-jangan karomah dia itu. Hanya nggak ada yang bisa 24 jam misalnya. Kan karomah itu kecenderungan dia kecenderungan baik. Mat. Karena kalau misalnya sesuatu yang tidak baik, yang di luar nalar, di luar kebiasaan itu dianggap karomah, nanti sakit itu juga dianggap karomah. Jadi. Nah, itu pentingnya kenapa kemudian tasawuf itu kok perlu kita pelajari. Sekalipun itu sementara sekedar ilmu, ya lebih-lebih nanti ternyata kita bagian dari ilmu itu bisa mengamalkan tentu saja lebih keren. Kemudian kita lanjutkan wa innaka lantasil ila sorihil huriyah. Sungguhnya engkau tidak akan sampai kepada apa ya? Huriyah ini kemerdekaan atau kebebasan yang sesungguhnya. Jadi selama kita itu menghamba kepada suatu, diperbudak oleh suatu yang lain selain Allah, ya selama itu kita nggak sampai kepada kemerdekaan yang sungguhnya. Kita itu nggak independen. Walaika sementara wajib bagi engkau min hukuki ubu diatihi bagiyatun. Sementara kewajiban engkau adalah tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak ubudiyah. Maksudnya melaksanakan kewajiban sebagai status kita sebagai hamba. Al-mukatabu abdun ma baki alaihi dirhamun. Ya, al-mukatab ini budak itu ya, budak mukatab. Jadi budak mukatab ini ya dia yang mau memerdekakan dirinya itu dengan cara nyicil itu, Pak. Sebenarnya kalau kita punya jalan leader itu bikin budak al-mukatab itu. Kita itu nggak bebas. Nggak bebas itu ya tiap bulan kita harus cicil sekian sekian itu. Tapi ini ya tadi itu kan ada ya, makanya karena kita bukan orang-orang ari, bukan masuk sufi, kita yang mempelajari ilmu mereka. Ya setidaknya yang bisa kita antisipasi tadi itu eh, ya nggak murni setelah kita misalnya punya angsuran di mana kita diperbudak ya bukan begitu. Tapi kalau misalnya justru kita itu apa diperbudak oleh itu, ampun-ampun misalnya siap-siap misalnya begini ya mirip ini lah. Mirip orang yang gini jabatan di atas itu yang siap-siap sebenarnya jabatannya saja itu yang takut dicabut itu ya. Nah, kayak itu kan diperbudak itu ya. Banyak menjilatnya kalau kata orang. Mabagia alaihi dirhamun. Jadi ada tanggungan, yaitu ada tanggungan ini. Mungkin perlu ini ada apa banyak ya kecanduan itu. Kecanduan ini kan juga bagian dari kita ini diperbudak oleh sesuatu. Makanya ada salah satu ini Mas, yang siapa Martin Cooper itu. Martin Mali Cooper. Beliau lahir tahun 1928. Beliau ya salah satu orang yang menemukan telepon nirkabel. Yang waktu itu telepon itu masih baterainya tahan 30 menit gitu. Nah, beliau penemunya. Nah, kata beliau ketika diwawancara oleh BBC, saya itu menggunakan HP itu 15% apa 5% dari waktu saya dalam sehari semalam. Jadi kalau 5% itu sekitar setengah jaman saja. Beda kan dengan orang Indonesia teman ya. Bukan orang Minang Merah, bukan orang itu orang Indonesia lah orang sana itu. Karena pemuda itu menghabiskan waktu di dalam HP itu justru 18 jam itu. Itu berapa persen gitu ya? Hampir 70-80% gitu. Menghabiskan waktu ya termasuk pemain ya apa gamers gitu ya. Padahal salah satu siapa ya yang punya ini yang punya Microsoft kalau nggak salah komentarnya itu padahal
HP itu katanya dibuat untuk mempermudah manusia, bukan untuk menjadikan mereka itu untuk kecanduan di sana katanya. Makanya kata beliau aneh orang yang hidup di HP katanya. Nah, itu dibuat untuk mempermudah kok, tapi kok orang kecanduan di situ katanya. Untuk mempermudah itu gimana? Kalau kita misalnya kan pelajar, misalnya nggak tahu ada itu nih yang kita pelajari tadi di bab nahu itu kan, kita buka di HP nih, cari tutorialnya di YouTube kan banyak yang ngajarin itu. Oh kemarin yang nggak saya paham itu ternyata paham di YouTube. Nah itu kan namanya mempermudah. Nah tujuannya HP itu dibuat itu, buat mempermudah itu. Jadi dibuat untuk menjadikan kita itu lebih bermanfaat untuk kehidupan, bukan untuk bermain-main. Ya memang sifatnya ini ya, memang sifatnya dunia itu kan memang ya kalau nggak main-main ya senda gurau. Mungkin ada tambahan lagi salah satu perspektif cinta yang disampaikan oleh siapa? Oleh Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali itu salah satu sebab kenapa orang itu bisa jatuh cinta, salah satunya yang pertama itu nafsun, diri. Jadi kenapa? Sebab kenapa kita itu kok bisa jatuh cinta kepada sesuatu, entah jatuh cinta kepada ilmu, lo seneng ilmu ke HP, atau seneng ke perempuan, seneng ke istri, ke anak, ke harta itu. Itu tak lain sebabnya karena diri. Jadi karena eh, cinta kepada harta itu membuat kita senang, makanya kita cintailah harta tersebut. Makanya salah satu sebab orang itu bisa jatuh cinta itu karena dirinya sendiri, demi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, orang itu bisa jatuh cinta kepada kebaikan, khair itu. Makanya bahasanya Nabi itu al-insan abdul ihsan. Jadi rata-rata manusia itu justru diperbudak oleh kebaikan. Makanya hati-hati Mat ya, kalau misalnya yang berbuat baik kepada Mas Sani ini bukan orang baik. Contohnya misalnya pas kampanye kemarin gitu ya. Nah itu ciri kebaikan yang tidak baik Mas. Kenapa? Karena kebaikannya itu minta balasan. Itu ciri dari kebaikan yang tidak baik. Karena kalau Mas Sali misalnya dikasih kebaikan, misalnya Mat ya, saya nyalek nih, ngasih uang 500.000 ke Mas Sali. Enak nggak Mat kalau kamu nggak milih saya? Enak itu. Kenapa? Karena saya sudah ngasih kebaikan ke Mas Sali. Sama Sali nggak balas kebaikan ke saya. Nah, rata-rata manusia begitu. Beda kalau orang yang ngasih itu orang baik. Misalnya Rois ngasih jajan nih, Mas. Ngasih kue itu enggak dari kemarin Rois. Aja terus Rois. Biar bawa kue terus itu. Nah, kalau Rois ini kan orang baik memang. Jadi ngasih itu ya sudah ngasih. Jadi ikhlas saja itu supaya Allah itu ya senang. Jadi saya melaksanakan perintahnya Allah dengan berbuat baik kepada orang lain. Jadi nanti pas ngaji, yang nggak minta balasan ke Mas Ali harus bawa ini, Mas. Bawa jajan juga. Ya tapi Mas Ali ya sadar diri, Mas. Nah, kalau ada nyuruh Rois nyuruh sadar diri, berarti Rois itu pemberiannya enggak baik. Jadi pamrih ngasihnya itu, Mas. Tapi karena Rois kita tahu orang baik, berarti ya, pemberian itu memang betul-betul ikhlas, Mas. Makanya Abdul Ihsan. Makanya salah satu tekniknya gimana, Mas, supaya orang itu baik kepada kita. Salah satunya itu kita berbuat baik ke mereka, Mas. Jadi jangan sampai ketemu sama orang langsung kita par balik. Tapi kalau kita baik, ngomongnya lembut gitu ya. Ya nanti akan baik juga karena watak manusia itu memang alisan abdul ihsan. Itu bahasanya Nabi itu. Kemudian manusia itu cenderung biasanya sebab cintanya itu karena sesuatu itu sendiri. Misalnya orang itu senang dengan ini, dengan apa? Dengan apa yang biasanya itu ya? Air terjun. Air terjun itu nggak bisa kita bawa pulang gitu kan. Tapi kok kita senang dengan itu, karena dengan air terjunnya sendiri, kalau dilihat itu menyenangkan. Termasuk kita itu senang dengan orang baik misalnya. Orang baik ini kan kita senang dengan sesuatu itu sendiri karena di situ ada kebaikan. Atau senang dengan ikan koi, misalnya ikan-ikan hias. Nah, itu termasuk kita itu kadang sebab cintanya disebabkan karena sesuatu itu sendiri. Karena di situ ada sesuatu yang membuat kita senang. Ada misalnya cinta itu disebabkan karena bentuknya materi. Kalau tadi itu kan bentuknya abstrak gitu, yang materi gitu.
Misalnya Mas Ali pinter itu ya. Jadi biasanya orang itu senang kepada kita itu kan biasanya karena ganteng gitu kan ya. Kenapa? Karena kalau dilihat itu enak. Nah, salah satu ya itu kan materi itu. Ada yang non materi itu kayak misalnya kita pintar. Orang itu cenderung gini mas, senang dengan orang pintar. Makanya bahasanya Aristoteles itu setiap manusia itu menghasrati pengetahuan. Jadi ketika orang itu diberikan informasi baru, orang itu pasti senang. Misalnya, Lis, di sana ada kerjaan, gajinya 1 juta, 1 jam katanya. Apa kerjanya? Nyikat giginya buaya, misalnya itu ya. Itu kan pasti senang itu, gajinya besar itu. Kenapa? Karena setiap manusia itu menghasrati pengetahuan gitu mas. Makanya seneng gitu. Nah, termasuk kalau misalnya mau disenangi orang, termasuk biasanya kan ini tebar pesona sama dia kalau ketemu wanita. Nah, tebar pesonanya makanya kalau nggak ganteng, tebar pesonanya dengan kepintaran. Nah, kalau mau pinter belajar itu misalnya. Sering masuk di kelas-kelas yang sudah terjadwal. Gitu. Ya kalau sering bolos ya ganteng enggak, pinter enggak, terus apa yang mau di ini ya? Nilai tawarnya itu loh nggak ada. Gitu. Makanya kalau misalnya pas-pasan, ya udah pinternya itu doa jor-joran gitu kan ya. Kemudian ada cinta itu karena keserasian. Makanya Mas Ali itu kan nggak senang dengan perampok gitu kan. Karena bukan di perampok. Makanya bahasa Nabi itu ada istilah bahasa Nabi itu fama ta'arofa. Fama ta'arofa minha i'talafa itu. Kemudian fama tanakaro minha ikhtalafa. Maka orang yang saling kenal dia italafa akan saling mengasihi. Makanya Mas Adi itu kenapa kok ngajinya di sini? Kok nggak ke gereja atau ke kelenteng misalnya? Kenapa? Karena Mas Adi ini sudah ta'arufan, sudah saling kenal. Oh di sini ngajinya ngaji ini. Dan saya pernah belajar dulu ngaji di sana. Jadi ada keserasian di situ. Oh kayaknya nyambung nih dengan ngaji saya yang dulu di barat. Ya agak ngederet misalnya Mas itu. Makanya italafa saling mengasihi. Maksudnya Mas Ali ketika belajar di sini itu nggak merasa tertekan. Nggak merasa ketika jam 9 pengen cepat pulang. Nggak merasa begitu Mas. Kenapa? Karena ta'arufah, sudah saling kenal. Sudah ada keserasian itu. Beda kalau misalnya famatana karo minha ikhtalafa. Kalau sudah saling ingkar itu ya, sudah nggak pas, sudah nggak sesuai ikhtalafa. Nanti itu akan berpisah, akan berselisih itu. Makanya ada 5 hal kata uh, Imam Ghazali tadi, sebab kenapa orang itu bisa dicintai. Tapi esensi hakikatnya cinta itu sebenarnya kita itu mencintai diri kita sendiri. Uh, pesan terakhirnya yang bisa kita yang bisa kita apa ya, yang bisa kita konsumsi ya, yang bisa kita jadikan pedoman itu. Jadi hati-hati dengan mencintai sesuatu itu tidak di ini ya. Kalau menurut ini tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak suka dengan tindakan hal yang demikian. Kalau Allah tidak suka berarti kita melakukan tindakan-tindakan kriminal. Melakukan tindakan-tindakan yang itu tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah. Karena kita tidak tahu juga tindakan atau amal yang mana atau perilaku kita yang mana yang diridhoi oleh Allah. Itu boleh jadi kita yang belajar, kita yang ikut ngaji, boleh jadi kita yang ngopi-ngopi, yang bawa kue. Banyak hal itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu dipertanyakan, didiskusikan, bisa kita diskusikan setelah ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.